Oke, akhirnya kita sampai juga di episode 3. Di 2 episode sebelumnya, kita udah lihat sulitnya perjalanan dari Merauke menuju Kampung Wanam, distrik Ilwayap. Kita juga udah lihat hutan dan rawa yang 2 bulan terakhir dibabat buat proyek cetak sawah Merauke. Ini adalah bagian dari proyek Food Estate Merauke seluas lebih 2 juta hektar yang dirancang pemerintah. Pasti yang bagi masyarakat ini sangat menguntungkan, Pak. Selamat pagi, Mama. Pagi. Selamat pagi. Popo. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Halo. Permisiannya Silakan, Mama. buka itu. Oh, maaf. Ya. Ya, pakai kacamata. Oke. Iya. Iya, enggak habis. Habis mandi lumpur, bro. Ini namanya poh. Poh itu bahasa orang sini namanya lumpur. Ini sebagai bentuk duka masyarakat adat atas rencana perusahaan untuk melakukan ekspansi rencana perluasan sawah dan tebu 2 juta hektar. Nah, kami sekarang lagi di Kampung Yawit. Itu di bagian dari distrik Tubang. Nah, kita ini habis menyusuri. Nah, kita sedang lagi ada rapat bersama warga ya. Pertemuan, kita lihat nanti. Wahan ko namin pegan, wahan ko saksikan, dan makay wahan ko na yakin. Amin. Langsung nama waktu anak namin ke PKP. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Coba. Bapak, terima kasih, Bapak. Jangan khawatir membela kebenaran, pasti kamu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Abang. jangan khawatir, tetap keselamatan ada di tangan Tuhan. Percaya. Ya, Bang. Makanya isawa 3. Wena da kamu he. Anak ini nih, Kapop na takin. dia akan tunggu sampai dia besar. Kami mila pana menepetis. Nanti kalau dia sudah jadi besar, dia sudah sekolah. Wena da kamu. Ketika dia jadi profesor, Tolak. dengan kemungkinan besar baru saya kasih kamu tanah ini. Saya tolak. 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 Kami pergi ke Merauke karena sedang ada 2 proyek raksasa di sini. Mega proyek pertama, cetak sawah, sedang dimulai di Kampung Wanam, distrik Ilwayap. Yang kedua, kebun tebu di distrik Tanah Miring untuk mendukung industri gula dan bioetanol. 2 distrik itu hanya lokasi awal aja. Nanti, 2 proyek itu direncanakan bakal makan hutan dan lahan lebih dari 2 juta hektar, sama dengan 36 kali luas Jakarta atau 65 kali Surabaya. Detail masalah mega proyek ini bisa kalian baca di majalah Tempo.
Munggui malin makan sasimayan. Dana desa 972 juta. Ini kita mau ketemu dengan adat masyarakat adat Kampung Uli Yuli. Uli Yuli. Nah, ini mereka sedang menggunakan pou atau lumpur putih, yang artinya berduka. Berduka karena tanah adat mereka diambil. Halo adik, lagi ngapain? Main ayunan kah? Awas jatuh. Kampung Uli-Uli hanya satu dari 6 kampung di distrik Ilwayap. Distrik ini bersama 18 distrik lainnya akan terkena imbas proyek cetak sawah dan kebun tebu Merauke seluas lebih dari 2 juta hektar. Oke. Yang mana Tuhan sudah berikan kepada kita, untuk itu kita dasari dengan doa supaya Tuhan boleh menyertai kita dalam perjuangan baik ini. Oleh sebab itu, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Patut kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa, karena segalanya datang daripadamu. Sehingga pada hari ini kami dapat bertemu dengan saudara-saudara yang membawa terang sebagai malaikat baik. Maka bukan secara kebetulan, ini semua rencana-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi semua insan yang selalu menjerit dalam kesedihan, dalam duka. Engkau melihat jelas dari takhta-Mu yang inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Saya berdoa dengan bahasa Woyu. Doa Bapa kami. Dia belme bilokak ikai kama ngadel magak. Walmak wobo kaliyip me kiyake wakake toke bilokak ikai ke. Ongakal nate walmak belagong ni topga. Ide pengimi ngolol toke ngai ko kede pengi nuai mlenge ko kalkopa wongopop. Kalko panca keble wakapop mede plaga bangat Roma. Amin. Salam Maria. Untuk kamu sudah kau dan darah manusia, dan terpujilah buat Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Semoga kita sekalian senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih. Berapa minggu yang lalu dorang ada datang ke sini. Tapi dorang sosialisasi dan bilang itu hanya mau buka jalan. Jalan apa? Tol ke apa itu dorang bilang. Jadi dari situ, dari Wanam sana, dia lari terus sampai di Muting sana, terus sampai di Pegunungan Bintang. Dan bilang di sampingnya nanti ada sawah. Di samping kiri kanan itu 1 hektar. Jadi dia butuh perluasan sawah itu hanya 1000 hektar. Itu menurut penyampaian orang. Mereka sempat jalan, ada lokasi yang persawahan yang kampung ada siap itu. Dan lihat ada bahasa. Tapi saya sudah sampaikan seperti itu karena masyarakat sudah trauma dan janji-janji perusahaan yang lalu-lalu. Jadi kalau janji-janji seperti itu, masyarakat tidak akan ikut seperti itu. Begitu. Jadi penyampaian mereka seperti itu saya yang saya bisa sampaikan. Kalau tradisi Sasi itu berarti di tempat itu, macam khususnya Marin ini sudah Sasi, begitu. Jadi dari pihak manapun tidak bisa masuk, kan itu Sasi. Nanti kalau Sasinya sudah buka, itu boleh. Jadi seperti itu. Jadi tradisi Sasi ini supaya tidak ada orang dari luar manapun yang bisa masuk Ya, untuk menjaga tanah ini. jadi kalau tradisi Sasi ini dari manapun tidak bisa masuk, dari luar tidak bisa masuk. Itu apa ininya? Hukumnya bila ada yang tetap memaksa masuk, Bapak? Kalau yang masuk Sasi itu hukumannya mati. Siapapun itu. Siapapun itu yang masuk tetap mati. Kalau di Marin itu hukumannya mati kalau masuk Sasi. Begitu. Ya, saya pikir itu apa jelas. Mati itu maksudnya dibunuh atau Dibunuh dibunuh oleh masyarakat. masyarakat. Itu diumumkan ya sebelum Ya diumumkan sebelum Sasi. Sekian tahun. kami kan datang ke sini kami tidak dibunuh kah? Setelah kami dari Kampung Uli-Uli, kami pergi ke Kampung Wogikel, daerah yang cukup dekat dengan bukaan lahan. Sudah busi semua. Tadi kemarin berapa TNI yang datang ke? Ada 6. 6. Pagi 2. Pagi 2 dulu. Lewat sampai di belakang. Baru lewat saja 6 lagi datang ketemu saya. Saya tahu saya dong lurus ke sana. Tanya-tanya apa kah? Kira-kira kalau perusahaan jalan bagaimana? Bisa ada tanda-tanda harapan untuk masyarakat hidup. Saya bilang tanda harapan yang mana? Saya tanya kamu datang sini? Ada selamat pagi kah tidak untuk saya? Ada Bapak. Nah sekarang saya mau cerita. Perusahaan ini datang. Awalnya itu tidak pamit siapapun. Dia tahu tanah ini milik dia. Ini jarak ke Lambu ini 5 meter. Stempel tanah di sini. Dan tidak ada bahasa yang ini. Kita hanya nilai karena perilaku dia. Belum kita tahu bahasanya. Perilaku saja sudah begitu. Baik. Terima kasih Bapak. Oke. Kita lanjut Sampai Bapak ya. jumpa nanti. Mama. Oke. Selamat siang. Hati-hati Bapak. Oh. Hati-hati di jalan. Mama, hati-hati.
Jaga keseimbangan kawan-kawan. Sudah sampai ini. Nah ini lagi kita belum pernah jadi orang penyeberang jadi begini. Air lain tidak sampai dapur. Ada warga orang penting. Makasih adik. Terima kasih adik. Mari, selamat sore. Ketika kami datang di Wogikel awal September lalu, pembukaan lahan untuk awal proyek cetak sawah Merauke sudah dimulai sekitar sebulan. Hutan rawa seluas lebih kurang 700 hektar di Wanam, kampung tetangga Wogikel, sudah habis digasak ekskavator. Wilayah kampung Wogikel tidak luput jadi sasaran mega proyek ini. Adik laki-laki, saya punya adik kandung, kami tidak setuju. Saya menangis, kenapa kita punya dusun ini sudah hancur. Sekarang sudah menuju ke marga Moimen juga, Domin Buliwad orang. Dengan ini Aris Gulboh, 3 marga ini sudah hancur, kita punya dusun, kita menangis, sakit hati, sakit hati. Kira-kira siapa yang bisa dukung kita? Kita tidak setuju. Kita tidak setuju. Kita 3 keluarga ini, 1 marga Moimen ini. Kita tidak setuju. Kita punya tanah digusur tanpa hormat. Kami tuan dusun tidak tahu. Kami tuan dusun tidak tahu. Kami kaget. Tanaman hancur. Jadi kami masyarakat Wogikel, Wanam kampung, kami tidak setuju. Tidak setuju. Masyarakat semua tidak setuju. Kami tidak setuju. Kami sakit hati, jalan dengan air mata. Kita lihat kita punya dusun ini sudah digusur. Yang Allah sudah ciptakan. Kenapa orang lain bisa datang gusur kita punya alam ini? Kita mau makan di mana? Nah, ini adalah peta yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dan pemerintah lah. Dan kemudian sepertinya belum diketahui penduduk, tapi mungkin kami juga perlu konfirmasi karena Menteri Pertanian juga sudah datang ke sini, Wakil Menteri juga datang ke sini, Wakil Menteri Pertahanan Haji Isam, semua pejabat ke sini. Apakah mereka menunjukkan peta ini? Tidak ada. Kami tidak tahu, baru kami tahu hari ini. Hari ini baru kita ada dia. Kami tidak tahu. Itu di sana listrik apa kah? Itu sana. Oh, rumah sakit. Aduh, hari udah gelap. Tapi kita harus berkunjung ke Wanam, kampung dimulainya lokasi awal proyek cetak sawah. Kami akan basah-basahan lagi di Selat Mariana sekitar 20 menit ke utara. Kami harus lebih berhati-hati saat berkunjung ke kampung Wanam, distrik Ilwayap. Biasa, kabarnya PR Food Estate
Lagi kencang-kencangnya gerilya di kampung ini. Mari Bapak, selamat malam Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Apakah Bapak pernah melihat peta ini, termasuk peta jalan ini? Apakah perusahaan pernah menjelaskan rencana peta jalan ini? Tidak pernah. Kan sering di sini saya lihat ada Menteri Pertanian Amran, ada Wakil Menteri Pertahanan. Bukan itu kan TNI ya. Ada Herindra Wakil Menteri Pertahanan, ada Pak Riza tadi, sama beberapa tokoh kan, termasuk ya semuanya itu kan sering kesini. Nah, apakah mereka tidak termasuk Haji Isam gitu sebagai pelaksana proyek sawah? Apakah mereka ini tidak menjelaskan peta ini? Tidak pernah. Dulu Bapak. Pulang dulu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dadah adik. Langkah dipercepat. Buset. Ini gede banget, Bang. Itu ada Menteri Amran Sulaiman juga, Menteri Pertanian, ada Bahlil Lahadiah waktu ketika menjadi Menteri Investasi ya. Iya. Sekarang kan dia udah promosi, Bro. Jadi apa? Sekarang dia bangun pohon beringin, Bro. Oh. Ya. Daging rusa. Bang, nggak cuci tangan bang. Lupa bro, laparan. Si Maman naksir Mimin. Apa itu? Kuman jadi vitamin. Asik, bener.